Ngono malah. Ngono. Oh, ngene. Kok peteng ya? Ngene apa ya? Silo ini apa? Ya gak apa-apa, itu wis ngerekam. Oh iya. Gak serius-serius kan iki. Ya, ini kita berjumpa lagi di acara 30 menitan, seharusnya 30 menit. Oh iya. Ya kan, jadi biasanya tuh rencananya itu 30 menitan, cuman Ngabras. ya semua lah gak ngerti. Wis kadang-kadang wingi ambek Marsanda itu Ancu iya Meli. Misu gak apa-apa. gak apa-apa. Ambek Marsanda lokal itu bisa sampai 1 jam. Ya balik lagi di 30 menitan ya. Ada saya Gede Let's Go. Seperti biasa saya akan ngobrol-ngobrol dengan ya bukan seseorang yang wah gitu ya kan. Iya. Karena yo aku gak tuh kenalan koyo ngono, gorong. Makanya aku budale teko ngene-ngene iki karena banyak sekali yang inbox di, maksudnya bukan inbox, pesan. Banyak yang DM di Instagram kalau Mas dari kemarin-kemarin kan bukan ada yang bukan musisi, sekali-sekali interview musisi. Ya, kebetulan yang jadwalnya nggak padat itu ada di sebelah saya ini. Dia adalah siapa ya namanya? Raka. Nama lengkap? Sinatria Daraka. Sinatria Daraka. Itu karena banyak sekali. Tolong Mas ini gitaris IR itu tolong. Aku langsung oh iya Raka. Sinatria Daraka. Rak, ini kamu masih Indonesia Rise? Masih. Terus ini ya apa? Selektor ya, DJ atau apa? DJ selektor? Iya, bisa dibilang lah. Bisa dibilang selektor lah. Musik selektor lah. Musik selektor. Terus juga bekerja di sebuah Perusahaan retail yang ternama yang sering kasih diskon besar-besaran di Surabaya Barat ya. Terus apa lagi? Udah Mali. Jangan banyak-banyak, weh. Oh ya enggak, siapa tahu ada kesibukan lain? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Sementara masih itu, Sementara, oke. Aslinya aku pengen gitaris. Sudah berapa lama jadi seorang gitaris? Waduh, seorang gitaris. Ya enggak, masih sok main gitar. Iya. Umur piro ya? Pertama kali main gitar itu kelas 5 SD, Mas. Kelas 5 SD. Mulai megang gitar. Mulai megang gitar. Terus itu maksudnya nggak mandek lah. Jangan cek sekolah ya. Enggak maksudnya tuh kayak begitu pegang gitar langsung wes iki gitar, aku gitar. Maksudnya dulu aku kan di les no piano malah. Les no piano terus habis itu kayak pengen pianoan tapi pengen main musik tapi bisa cangkruk. Nah, bawa piano nggak bisa bawa piano ke sekolah kan, SD. Akhirnya beli gitar. Oh iya, wangel Pak cangkruk. Cangkruk karena sering bawa piano. John Legend ya. Ternyata ya kan ini kan sekarang bisa terbukti ya, maksudnya ada suatu fakta yang menarik kalau sebenarnya Raka itu kepingin main piano ya kan. Iya. Cuman nek ambek cangkruk gak iso Pak piano. Ya opo Pak? Pianika iso ae. Iya. Ngono to. Iki ono grafik audio nih malah Kak nge-record lah. Audio nih iso Lah. Still. Ya, karena ini kita ngobrol dengan pakar sebuah ini ya, apa perusahaan retail yang tukang bikin video. Jadi dia tuh sangat dengan kamera tuh sangat Kemendus. kemendus. Bahkan tripodnya aja aku dipinjam. Terima kasih atas properti. Ya iki lho, apa vlogger gak bondo iki, Pak. Bondo kenal kok. Tapi Coba kenal. kamu di apa sebelum Indonesian Rise punya band? Oh ada. Dulu itu aku sama siapa ya? Oh, dari SMP sampai SMA itu aku ada apa? Band sama teman-teman. Namanya DR. Band SMP, SMA. DR. Iya, main. Oh, itu nggak sempat ngeluarin apa? Single dulu. Tapi singlenya nggak tahu kemana. Ikut Tonang Prambors gak sih? Kayaknya pernah. Mas. Iya makanya. Lali aku tapi. DR ya. Pokoknya aku record itu SMP lah. SMP apa sama kelas 1. Nah, itu di rekornya di rumah atau Gak. menara? Iku loh, tempat Mas Cahyo sing lawas iku. Musikalo. Musikalo, ya. Terus habis itu? Habis itu pokoknya terakhir Yus SMA malah rodok
Blawur lah. Rada blawur. Iya, karena Terus terakhir pokoknya main terus kayak anak-anak ngerasa wah kayak wes yo gini. Nah, itu terakhir main lumayan di kita sebagai band pembuka di acara pertama Jazz Gunung. wih, sedap. Aku wong jero iki pasti ya. Aku still yo SMA. Saiki gak ono pencapaian kayak ngono maneh. Enggak, tapi sebetulnya ya kan kalau dilihat-lihat zaman sekarang ya kan, anak SMA kamu kerasa keren kan untuk Apa? membuka Jazz Gunung gitu kan, anak Oh SMA. iya, ya kan? SMA, Ya still, kan? Pak. Padahal memang sebetulnya anak SMP, anak SMA itu bukannya kayak menjadi selalu band pembuka untuk acara-acara terkenal gitu. Iya, cuman kan ini tapi kan perdana di Bromo yang main selalu Jadu. Wih, ya. Kriulami kan. Bukan Tulus. Tapi itu kamu bandmu tuh melalui ekspedisi sana. Apa namanya nih? Waljin Herona. Duh, ini loh, melalui apa? Seleksi. Wong jero pasti enak kenalan. Pentingnya. Ini pentingnya orang dalam. Ya, jadi setelah SMA itu jadi pencapaian puncak Jazz Gunung itu tahun berapa berarti? Sekitaran tahun. Pokoknya pertama lah lupa kemarin. Itu 2000. Itu setelah itu di art itu bubar. Vakum. Bubar. Enggak sih. Ya Mereka melanjutkan tanpamu. emang band seneng-senengan SMP SMA kan. Oh. Terus habis itu kuliah di luar kota semua. Oh, tak kirain setelah Jazz Gunung itu Aku sih gak sepiro, akhirnya dibuat ya ya. wis kene vakum ae ya, wis itu arah terus. Generasi mulai kencet dari ini. Tapi ketika di art itu berarti kamu bawain apa genre musik apa? Kayak Top ya? apa? Top 40? Fusion lah. Oh, fusion. Sangat ya. Fusion. Funk, kayak Incognito gitu-gitu, Earth, Wind and Fire. Itu kan biasanya kalau anak-anak SMA kan atau seumuran gitu kan biasanya untuk masalah urusan musik itu kan biasanya kalau aku sengertiku ya itu kan ada pelatihnya biasanya kan. Maksudnya ada yang mengarahkan. Oh iya. Itu kamu diarahkan untuk seperti itu atau wis memang kamu dari rumah memang pembawaanmu naik gitaran ya aku wis Incognito yo. Oh enggak sih, soalnya kan kayak anak-anak itu ya ngulik-nguliknya maksudnya di pas nyangkruk lagi seneng-senengnya itu. Oh. Ya ada kayak seneng kayak misalnya wah aku lagi seneng iki terus habis itu yang misalnya Dennis itu kan dulu namanya Dennis. Ya. Dennis Wika Bara. Nah itu kan deh. Nah terus dia lagi seneng ngulik ini misalnya lagi dengerin macam-macam terus ya bagiin terus akhirnya aku dengerin ya wes deh taruh bisa. Nah itu kayak pas nyangkruk wah lucu ya kayak gini. Tapi waktu itu dengeranmu apa? Apa ya banyak kan waktu itu absurd sih malah. Kabeh sih koyo. Gak izin deh. Oh, pasti kan Enggak, ada. enggak. Pasti ada lah. Sing paling akeh. Maksudnya masa ketika kamu SMA ku yo. Yo. Sing paling sering itu aku dengerin pokoknya Earth, Wind and Fire tuh sering lah, dua itu Earth, Wind and Fire, Incognito, terus Okay. apa namanya Cikorea. Oh, berarti memang dasarnya udah itu ya? Enggak, soalnya di sini tuh kan di tempat bapakku ini itu ada dulu sempet ada kafe gitu kan, terus itu home band, ada home bandnya. bukan home band, setiap Jumat ada teman-teman yang emang gitu lah, tapi mainnya jazz semua. Nah, akhirnya dari situ didengerin kan. Nah, mulai dari kayak John Coltrane, terus habis itu apa Chet Baker yang trompet apa segala macam. Terus ya kebanyakan tapi mainnya standar jazz sama bebop swing gitu kan, yang apa 50s 60s jazz gitu. Nah, terus mereka ngomong kamu ini ya pokoknya agak sedikit banyak dicekoi lah. Kamu ini atau kamu pergi gitu ya? Diusir kan? Gak cocok musiknya diusir. Soalnya kadang-kadang dengerin apa zaman sih kumpul lokasi itu The Clash itu loh. Iya. Ngerungokno The Clash kok rewel MS ya kan. Kebantaran berarti. Terus berarti setelah SMA itu untuk band-bandan lagi berapa lama jedanya? Oh lama kali ya? 10 tahun? Enggak. 10 tahun itu saiki. Gorong 10 tahun aku lulus SMA. Ini soal. Iya. Di depan kamera semua itu benar. Benar salah. Udah berapa lama setelah dari di art?
pokoknya aku lulus kan 2010. Nah, itu 2009 aku wis gak ben-benan. 2011 udah sama IR. Pertama dengan IR itu kamu diajak Mastur. oh iya tuh. Iya, Mastur kan sempat ngekruin kan, bantuin IR lah. Nah ketika itu berarti IR belum ada gitarisnya? Ada Pak Leo. Oh. Pak Leo, cuman kata aku nggak pernah ketemu kan, nggak pernah kenal secara orang gitu. Nah, habis itu kayaknya dia ke luar kota, kerja di luar kota, terus nyari gitaris. Begitu kamu ditawarin langsung gelem ya? Iya, penasaran kan nggak pernah kan, cuman sebelumnya kan udah main, maksudnya udah dengerin dari SMA kan maksudnya udah dengerin kayak tutun segala macem kan, udah dengerin, habis itu udah mulai ngulik rhythm-rhythmnya tapi nggak pernah dimainin gitu. Maksudnya kalau band, kalau konco seumuran kayak pas tahun sakmono kalau sing minat peregi-regian macam sakmono kan. Iya sih, waktu itu kayak lagi death metal kabeh iya, malah angkatanku iya, Magnet Zone. Wih, Magnet Zone ya. Lagi angkatanku get itu. Berarti IR di tahun berapa? 2011. Itu formasi IR sama kayak sekarang, maksudnya sampai terakhir ini. Apa yang gue ganti wing sewu balik. Kenapa sih kok ganti-gantian ya? Iya, kenapa ya? Aku takut Gak ngerti malah. Aku ini kan yo anyar. Istilahnya kan seket melbune. Yo gak seket sih. Tapi waktu itu ketika kamu masuk IR ada adaptasi nggak dengan, maksudnya terlalu banyak adaptasi atau oh alah iki aku wis familiar lah permainannya ini apa ya apa? Ada sih adaptasi, paling kayak isok main ngerem lah. Maksudnya kayak nggak terlalu apa ya, wis gak usah kayak ngisi, tapi penting groove pas, rhythm-e selagu pas, enak. Iku sing produk suwe iku. Maksudnya apa ya? Ngelanyahno bisa main kayak gitu loh. Iya, karena iya, maksudnya aku ketika melihat Indonesian Rise itu kayak jambu iso ya ada main kayak. Maksudnya aku untuk gitaris ya karena lo enggak. Karena gini, kalau aku melihat ya kan, maksudnya lihat musik-musik yang seperti itu, gitaris dan drummernya aku mesti tak lihat karena wih wong iki wong loro iki pasti sabar kan ya kan. Iya. Karena kalau bass dia masih bisa iya kan, colongan. iya bermain-main ngono. Maksudnya gitaris sampai drummer itu mesti sing wih aku gak iso. Colongannya paling mek kriuk ngene. Iya. Apa volumenya di Tapi aku seneng, makanya banyak Delay telung dino ya. enak itu pasti. Pasti habis mengkonsumsi yang enak. Sampai emben. Berarti di IR 2011, terus selama kamu di IR sudah maksudnya bukan berpartisipasi ya, maksudnya jadi berapa album atau album, single atau apa? Jadi satu album. Apa itu namanya albumnya? Prolog. Prolog. Terus sekarang ini lagi proses mixing album kedua. Yang rekaman di mana? Villa apa itu ya? Bukit Mas. Villa Bukit Mas. Di Trawas gitu. Trawas kan? Enggak, itu bikin gayet sih sebenarnya. Oh alah. Maksudnya latihan, brainstorm lah. Pasti gue sekalian kan pengen perayaan aja. Leleye, ngadem ya kan. Iya, nyari angin. Berarti kalau di sana butuh ketenangan ya? Iya, keheningan. Nggak ada tetangga ya kan. Kayak mau cemara. Still, Pak. Tapi ngaruh ya? Antara maksudnya ketika kalian pernah bikin prolog itu kan materinya bikin di Surabaya ya? Iya, maksudnya studio semua. Nggak, waktu itu kayak ada yang, ya apa ya? Pokoknya mulai rekaman itu kita udah jarang main kan. Sampai sekarang ini. Nah, tapi pada saat itu tuh kayak lama nggak ketemu, habis itu sering-sering ngobrol brainstorm. Nah, akhirnya di tempat itu kayak dapat 1-2 lagu lah paling enggak. Nah, tapi yang lainnya bisa ke arrange juga sambil ngulik dapat 2 lagu apa 3 lagu baru sama nyelesain aransemen yang lain yang buntu di sini, karena kan kebanyakan kalau di sini teko akhirnya nyangkro. Nah, kalau misalnya di sana kan wah mumpung ada waktu ya gini ngeset wis tangi alat kate turu sik iso genjrengan. Terus kate nyebul sampai jam piro sampai subuh ya enggak mesti komplain. Oh. Jadi
lumayan lah, itu weekend yang lumayan lah. Oh, itu berapa lama? Jumat sampai Minggu. Jadi 3 hari. Enggak, tapi Jumat Seminggu. pulang kantor lah, Jumat pulang kantor, terus sampai sana loading alat, bangun tidur, Sabtu pagi udah genjreng, Minggu genjreng, Minggu siang sorean lah cabut. Itu bikin guide berapa lagu jadinya? Itu bikin Maksudnya aransemen gitu-gitu lah, maksudnya kan kata buat guide. Berapa lagu? Berapa materi maksudnya? 6-7 lagu kali. Ih, Tapi kalau misalnya yang produce lagu barunya itu cuman 2 kalau nggak salah, yang lainnya menyelesaikan sama ngetik gayet juga yang buat direkam beneran. Tapi aku wis ngetik kayak wah aku pengen sound gini, terus vokalnya gimana, terus misalnya oh iya wah ini si backing nang gini, oh berasing ini. Nah nanti di sini tinggal eksekusi yang pakai alat yang proper. Di sana kan nggak maksudnya nggak bawa alat yang itu kan, serius kayak rekaman, paling soundcard. Berarti yang di sekarang album kedua ini ya bisa dibilang, itu berapa persen? Rekamannya udah selesai semua sih. Udah selesai, tapi mixing. Tinggal mixing. Di tergantung duit. Iki lagi nonton duit. Iki lagi nonton duit. Seorang karyawan pengorbanan karyawan dan teman-teman musisi yang lain. Oh iya benar. Nah ini yang menarik ya kan. Ketika aku ngerti waktu di IR awal-awal kamu masih sangat easy going kan? Ya kan? Lebih kecul-culan, ya kan. Tapi ketika terlalu bengkel pucang lah. Tapi ketika masa cul-culan itu kamu sudah per-DJ-an, musik selektor gitu? Belum ya? Nggak seberapa ya? Nggak seberapa. Maksudnya baru mulai ngumpulin plat sih malah. Oh gitu. Jadi maksudnya baru ngumpulin plat-plat yang tak buat main. Jadi dulu misalnya aku beli plat tapi kan masih random kayak album, masih dengerin album. Nah, terus mulai sama IR itu maksudnya mulai reggae terus segala macam Jamaican sound akhirnya mulai beli plat yang buat main. Akhirnya pertama aslinya cuma buat ngumpulin kan. Terus sekarang udah ada beberapa koleksi baru DJ main. Jadi sebenarnya aku nggak DJ gitu loh asalnya. Media karena udah koleksian kan maino. Ya soalnya arek sapa mana sing main? Raka. Ngono kalau tapi sih mau. Akhirnya menghasilkan ya. Kalau itu kan tadi kamu masa cul-culan ya. Habis itu kamu keterima kerja itu tadi. Iya. Tahun berapa itu? 2017. 2017 itu ganggu band-bandan? Enggak juga sih. Yo aslinya pada ya apa ya? Kalau dibilang ganggu ya kadang ada tabrakannya. Ya, karena waktu itu aku sering sekali datang ke acara-acara IR main soundcheck pagi. Iya, aku nggak datang. Iya. Kalau misalnya pagi jam kerja itu nggak bisa lah rata-rata. Tapi paling kadang kalau misalnya mainnya Jumat, sesuk malah. Maksudnya kayak. Ya, saya nggak tahu kan sing soundcheck no gitar siapa? Oh, biasanya iku ada Samson namanya. Oh, kamu sangat percaya sama dia? Wah, iku ciamik kon kowe. Kesayanganku iku. Tapi pernah diprotes nggak sama anak IR? Ra kon iku mesti soundcheck ini kayak sok teko. Enggak sih. Enggak ya. Soalnya kan kadang ada teman-teman lain yang punya kepentingan atau keperluan juga waktu soundcheck. Oh, jadi santai. Tapi kalau misalnya gini kita lihat misalnya malamnya sesuk soundcheck yo. Oh iya, iso kabeh. Aku gak iso ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya iki gak iso kabeh. Oh ya wis aku tak mengorbankan aku budal kayak soundcheck. Oh, jadi gitu. Jangan paling enggak misalnya kayak kan ada paling enggak ada aku, Eca, Raja, Faris. Nah, kalau misalnya iki sing iso mek arek siji misalnya iso Raja tok apa Faris tok, yo aku berangkat malah. Atau Mas Tommy itu aku berangkat. Kan kayak apa deh soundcheck dewan kan enggak. Iya. Malah vokal kan ngapain malah maksudnya datang soundcheck yang dari awal. Nah, itu aku tak sempatin aku tak teko tapi alat-alat aku prepare masih aku tak pedan ke kantor misalnya langsung lah. Tapi sampai sekarang kalau semisal ada manggung-manggung seperti itu masih tetap ya prosesnya untuk soundcheck seperti itu ya. Nek ada iso soundcheck, kau gak soundcheck? Enggak sih, kalau sekarang ya
Bisa-bisa aja. Karena posisimu udah tinggi ya. Lanjut, itu masih denteni Cuk. Itu masih denteni. Posisi di kantor sudah tinggi. Terlihat kalau misalnya Instastory itu bawah-bawahannya itu ada ini ya, anak-anak sendiri ya bawahanmu ya? Enggak ya? Iya, teman-teman lah. Raja itu juga ya? Raja juga. Raja termasuk Satu tim. tapi bisa ini ya disuruh-suruh ya. Oh, lumayan. Goiko lumayan. ya, tadi ketahuan ya kan. Tapi Bisa diajak koordinasi ya, ya, istilahnya bahasa halusnya itu. Dulu Raka nggak bisa ngomong bahasa koordinasi. Nggak bisa. Dulu aku dikoordinasi sama Inu. Tapi di perusahaan itu memang bisa ya untuk mencari karyawan. Aku percayakan pada kamu Raka, timmu ini siapa aja, kayak gitu dah? Atau memang Enggak mereka sih. buka? Kayak pas nyari kan ya tetap di interview malah. Enggak, Tapi kan lihat CV juga, anak-anak kan ada CV-nya, emang garapannya bagus. oh alah, maksudnya garap CV-nya bagus atau memang garapannya? Garapannya malah gak ada itu. CV itu indah-indahan ya. Di zaman Download sekarang. udah Pinterest. Nah kan ini harus perlu diluruskan kan? Iya. Zaman sekarang kalau mau bepergian harus pakai surat sehat. Iya. Pakai surat-surat itu ternyata surat itu ternyata dimanipulasi gitu loh. Iya makanya. Oh enggak. Siapa tahu CV-nya teman-temanmu ini dimanipulasi. Oh enggak ada. Anak band-bandan selalu jujur. Iya. Iyalah. Terus setelah IR apa bisa dibilang menunggu album kedua. Ya. Itu kamu langsung tawaran menjadi selektor itu ya apa sih cara mau tahu-tahu namamu itu bisa gitu loh. Enggak ada Elio enggak juga. Loh enggak, maksudnya gini, kamu memang enggak, mungkin enggak kerasa ya. Cuman aku tuh melihat si misalnya siapa Bedus, main Raka, terus habis itu kamu ngepost Raka, bareng itu terus marun sama mana, bareng Raka, kuhungu Raka, kamu selalu ada gitu loh. Soalnya aku acara era dewe, Loh, iya. DJ-nya kurang. Makanya aku main. Iya, tapi itu kan juga akhirnya yang membuat kamu loh moro-moro aku dulu, wih sampai Bedus rek, pertama kali mana? Singapura ya? Oh iya. Atau Malaysia dulu? Yang sama Singapura dulu yang sama kan? Bedus itu Singapura ya. Kalau nggak salah kamu Singapura tuh sering kok. 2 kali. 2 kali kan. Yang waktu kamu sakit itu yang kedua. Sakit itu Apa Malaysia ya? Malaysia itu. Malaysia ya? Malaysia. Nah, itu maksudnya Yang hampir DB. iya. Iya. Aku di ada di Bedus mah kayak kata Raka Gaisa. Itu Pak Iman udah nang bandara. Gue. Maksudnya sejak kapan itu kok tahu-tahu nama? Oh, enggak sih. Sebenarnya kalau misalnya yang kan ada yang kayak selektor lah, misalnya bilang selektor. Nah, itu kan emang intinya kan acara sendiri kan. Maksudnya yang kayak Jamaican Sound, terus Bedus main soul dan lain-lain lah. Nah, itu aku emang pengen kayak sebenarnya pengen apa ya? Bikin alternatif acara yang Lain old school sound lah, old school sound sama vintage sound. Nah, terus karena pelakunya misalnya kayak yang main apa reggae dan di ranah itu sama soul itu kurang. Rata-rata kurang dan teman-teman sendiri. Terus kadang ada yang punya kesibukan lain. Nah itu akhirnya ya pokoknya aku cuma tetap selalu pengen ngasih opsi acara yang seperti itu gitu loh. Makanya kayak berapa kali kan aku bikin acara misalnya acaranya apa, tapi aku tetap nyelipin ada yang berhubungan dengan Jamaican Sound sama soul. Terus kayak terus kan paling sering sekarang main apa Northern lah, main Northern, Motown gitu juga. Nah terus biar ada opsi aja sih malah. Terus kayak biar bisa terus-terusan jalan gitu loh. Iya. Paling enggak nanti adalah dari 1-2 orang misalnya yang misalnya yang datang cuma 10 orang, masa 1 orang nggak ada yang into sih. Iya sih, benar-benar. Meskipun 5 teman 5 random, yang satu masa dari satu ini nggak ada yang into. Nah kan kalau misalnya bisa jalanin yang kecil-kecil gitu terus kan setidaknya orang itu aware. Iya, setidaknya orang itu tahu oh posisi ini main lah sih kok sik main main plat dan apa kok malah reggae ngono. Kapan ono DJ reggae-reggaean. Kalau misalnya orang
orang kalau tak lihat ya, misalnya kan karena berapa kali aku juga main di tempat yang apa ya, produk klub mungkin ya, produk klub dan bukan abang gitu kan. tempatnya lah istilahnya. Iya, bukan di tempat yang apa, tempat yang santai lah, tempat yang agak yang emang kerja gitu loh, tempat yang emang yang biasanya tidak memainkan musik-musik seperti itu ya. Iya, nah itu kadang-kadang misalnya kalau lihat aku main yang track-track yang bener-bener ya 60s 70s itu pasti mereka bilangnya loh, kan mereka, dan padahal yang DJ-nya sendiri pun juga masih banyak yang nggak ngeh gitu loh malah. Kalau misalnya berapa sih kon main kok, maksudnya ada pertanyaan kayak gitu. Iya. Oh, masih ada juga ya yang main kayak gitu. Ya apa Pak, aku seneng ya intunya di situ. Nah, kalau yang masalah di luar kota dan luar negeri kayak atau mungkin di luar pulau, nah itu lebih aku kayak build connection gitu loh sama teman-teman di sana. Kayak misalnya kon gelem rene gak tak gawe acara. Oh, ya wis ayo misalnya ngene aku tak nyediakno budget, aku tak budal lah kayak dulu nang kono. Berarti kalau misalnya kamu di luar negeri kemarin itu memang maksudnya kamu disponsori oleh mereka atau memang enggak, karena kamu ini kesempatan rek? Lebih kayak mereka lagi bikin acara terus gitu bilang ada yang mau nggak kira-kira teman-teman dari Indonesia main. Oh ya apa-apa, datang aja gitu. Nah terus kayak kemarin kan sempat yang satunya kan sebenarnya aku pengen nonton Toots and the Maytals kan, yang F1 yang di mana Singapura itu. Nah akhirnya terus aku ngontak anak-anak situ, aku tak main sok gak? Aku tak main sok gak? Oh iya bisa. Oh ya wes gitu aja. Aku tak spin lah, aku tak bawa record. Oh ya wes kamu kesini. Nah makanya aku kayak dari situ akhirnya mulai kalau misalnya aku keluar ya aku nyiapin merchandise malah. Oh iyalah. Buat menjaga kocek. Menjaga biar nggak kocak-kacik Pak, gila. Siapa tahu dengan modal merchandise ada yang kena ya. Gimana itu? Ya ada yang kena laku kan maksudnya. Nanti lah itu. Tapi untuk ini sendiri kalau misalnya aku mengikuti dari nama istilahnya itu nama panggung ya, nama beken, nama keren dulu apa ya namamu ya? Sinatria terus ya? Oh enggak. Jadi itu ini kan aku agak kemendos kan makanya lo enggak yang dulu itu apa namanya? Iya Sinatria. Sinatria terus kan? Iya kan? Iya. Nah, terus karena mulai beberapa kali diajak main, ada yang ngajak main itu ya intinya lebih disco lah. Nah, akhirnya itu aku Sinatria buat yang ini aja. Nah, yang reggae-reggaean full tak kayak nanti Sina. Oh alah. Jadi itu beda branding. Istilahnya beda branding dan beda ini ya, genre ya nanti kalau main. Tapi kalau misalnya beda occasion lah ya. Beda occasion. Tapi misalnya gini kan, misal ada sebuah, misalnya aku kepingin, aku nggak ngerti Raka itu membawakan apa, nanti Sina membawakan apa, ya kan? Mana aku kepingin, tapi saya ngerti pun namamu adalah Raka, tapi aku Sinatria. Oh iya, ya kan misalnya kamu pasti kamu tanya ya, aku mainin apa dulu? Iya, kamu acara apa? Oh iya. Aku boleh bawain track apa namanya, otentik trackku nggak? Nah, kalau boleh berarti aku tak pakai sini aja. Kamu punya alat nggak? Oh gitu. Oh nggak ada. Oh, kamu bisa sediain alat? Bisa, tapi sewa sini. Wah. Saya buat teman-teman IO bisa. Apa ya? Bisa kontak sekalian sewa alat. Instagramnya adalah Sinatria Raka ya? Iya, Sinatria Raka. Sinatria Raka. Kamu enak vlog gue ya, sebelum mau ngawur. Masuk. Ini marketing ini, woi. Ya ngerti lah, perusahaanmu kan promonya sangat besar. Aduh. Tapi awal nama Nanti Sina itu dari mana kamu? Itu aku nggak ngerti sih, mungkin kalau kamu anak-anak reggae mungkin paham ya, karena aku orang awam nggak ngerti apa Nanti Sina. Nah, sebenarnya tuh banyak orang reggae tuh pakai nama, maksudnya kayak artis apa, Jamaican artis sama Kemarin lagi mati gitu ya. Produser itulah, kayak ada yang namanya Nati Kongo, terus ada yang Nati apa. Nah itu Nati itu kan aslinya kalau NATTY itu kan
slangnya naughty gitu loh. Nah, bandel. Nah, cuman aku seneng nih kata-kata itu, cuman kok nanti kok Saya akhir saya kemarin ini mati. Soalnya 30 menit. Tentunya. Tentunya. Empat asam bunga. Rekod mana? Iya. Jadi nanti gue sih gitu. Minum apa batuk? Ini tuh. Aku tuh senang sama anak ini. Kadang badan sehat, dikasih obat. Tapi ini maksudnya minum. Enggak air putih, oh iya. Sebagai orang yang ngeliat kamu pasti gak mungkin bro. Nati apa tadi? Nati deh. NATTY bahasa slangnya. Bahasa slang Jamaika itu atau bahasa slang? Ya bahasa slangnya ngomong kono lah. Artinya Naughty. naughty. Nah, tapi kan kalau pakai gitu kan kayak mancuk. Kayak Ya, kalau iya. Padahal memang iya. enggak, cuman usil lah. Iya. Terus itu pokoknya aku ingat lagi syuting di kantor bikin resep somai kacang. Iya. Tapi namanya ke Inggris nut apa gitu karena bawa kacang. Oh iya. Lucu juga ya nati. Ah. Ya mesti gue tak pleset no. Ya udah dari situ. Maksudnya aku dari situ udah pengen membranding pakai nama lain lah. Nama apa ya? Pokoknya itu kalau nggak salah main di luar kota. Dan aku merasa wah ini acara yang cukup apa ya? Maksudnya kayak Cukup besar. bukan besar sih, tapi yang bener-bener kayak di tongkrongannya lah. Oh iya. Yang di scene itu gitu. Maksudnya yang bener-bener apa? Lagi bangun Jamaican apa sound system culture di kota-kotanya gitu. Kayaknya beberapa kali itu udah mau main di beberapa tempat gitu. Nah, akhirnya kok aku kudu ganti jeneng ini. Nah, itu karena paling enggak biar agak beda aja kalau misalnya aku disuruh main yang di tempat yang produk peteng, ya itu kan bisa pakai nama Sinatria. Iya. Kalau ini biar nama cangkruan lah, nama cangkruan yang tapi nggak nama Raka gitu ya wes. Kalau misalnya di tempat yang gelap-gelap tadi itu memang ini ya, yang datang kan yang pasti keren-keren ya kan. Jadi kamu menjaga nama keren betul, itu. Ya betul kan? itu betul. Terus ketika mungkin kamu lagi spinning enak gitu, terus ada yang nanya, itu siapa sih yang main? Oh, Sinatria, Oh, namanya iya. itu bagus gitu. Nanti sini apa sih? Apaan sih? Kar hari ini. Berarti Sina itu diambil dari Sinatria. Biar tetap kelihatan, biar ada samanya dikit. Oh. Tapi tidak ngomong esensi. Biar nggak iso ada yang ngomongin. Jaco iya ya. Berarti pengetahuanmu seperti ini tuh terasa gara-gara kamu kerja di tempat ini ya, tempat yang Pengetahuan apa tuh? Ya, Enggak lah, pengetahuan ya. tentang tata bahasa. Oh iya, enggak juga sih. Sekolah malah ono sekolah kok. Aku biar lo kumpul angin nih omonganmu. Maksudnya kelihatan lah kalau pernah ngomong-ngomong oh iki arek iki kena omongannya biar enggak. Biar blended lali biar lali. Lali nek tau sekolah. Tapi untuk berarti apa si Natisina sendiri itu bawain Jamaican Sound ya? Selalu bawa plat. Pakai plat. Pakai plat. Pokoknya aku kalau ada alat pakai plat. Kalau keluar kota kalau bisa pakai plat. Cuman kadang aku juga tetap main. Nah, tapi ada waktunya kalau misalnya yang mungkin di acaranya yang anak-anak tapi musiknya yang bener-bener kayak ada yang main drum and bassan, terus ada yang main techno, terus ada yang main disco, tapi yang bukan acara yang di klub atau apa gitu. Aku terus nggak ada equipment turntable, ya aku tetap main pakai CDJ. Tapi aku main dub tapi yang digital, yang sound baru gitu, yang tetap yang heavy. Jadi kamu juga menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kalau lihat gitu, kamu misalnya diajak nih, terus kamu pasti lihat line up-nya. Iya. Apa yang mereka mainin bakal nggak kamu mainin? Atau itu ada? Kebanyakan pasti aku nggak bakalan mainin tracknya mereka sih. Maksudnya genre mereka? Iya, bisa dibilang. Bisa dibilang gitu ya? Juga kayak misalnya aku mau main reggae, mau main dub,
yang bener-bener bom itu juga teman-teman yang lain juga nggak ada yang mainin itu. Jadi aku rada aman lah. Lagi siapapun di Surabaya aku si aman. Oh, jadi itu juga ngelihat ya, mereka juga ngelihat, oh ini siapa saya lain AP, oh si A pasti bawain ini, Ya, si ya. B bawain ini, jadi mereka tidak mungkin Ya, dan mereka kan juga pasti yang kayak teman-teman yang lain, talent lainnya itu juga pasti punya ciri yo, khas sendiri. mereka kan mikir sih, wiki misalnya main ini, terus kayak misalnya yang main berlima, musiknya beda HP. Iki enake opo yo? Opening iki ae si iki. Aku tak main pertama ae, aku tak main iki. Kalau enggak misalnya aku main misalnya siapa ada yang main drum and bass atau jungle. Wah, aku tak main pas aku dungi iki ae. Kalau misalnya jungle di depan, aku main pertama banget. Kalau drum and bass-nya terakhir, aku sebelum dia. Enak, aku buat openingnya dia. Nah, itu misalnya main itu selalu ada mikir buat naikin emosi naikin ya, moodnya, ya, mood. moodnya acara itu loh malah ya. Itu masih kadang juga kita mikir kayak gitu. Berarti enak ya, maksudnya kalau di band-bandan ya kan, itu kan lain kan kalau band-bandan. Iya. Kan di band-bandan itu selalu orang berebut main di tengah sampai akhir ya. Iya. Karena crowd-nya banyak gitu. Ya, Kalau ini kan juga sama aja sih sebenarnya. Loh, tapi kan kamu tadi kayak bisa musyawarah. Semisal Iya, ini iya, yang pertama kamu iya. kan si para istilahnya para si selektor ini Ya, kan DJ. itu kayak karena iki main pertama aku mari kone yo. Iya. Tidak peduli ketika itu mungkin klub baru dimulai atau kalau misalnya acara anak-anak sendiri yang kayak gitu pasti kita nata rundown yang bener-bener kayak diatur Pak. Atau enggak kecuali sing ngancen iki bener-bener acara seneng-senengan. Tapi setiap acara juga pasti ada lah kita ya. nata rundown biar orang yang datang nggak ya emang apa sih namanya kayak itu kan berarti produk memaksakan orang untuk ngikutin moodnya kita kan. Ya. Nah tapi paling enggak ya wis lagi kayak gini wong limo iki ae aman kon trimo dadi ae Ya. gitu. Nah makanya kan ada yang mikir ojo koyo laguku kesanten aku tak paling awal ae. Nah, ada kayak misalnya main dari acara dari sore dari jam 4 gitu kadang aku misalnya alat komplit oleh komplit aku tak main regi-regian tapi sing indah-indahan aku tak main sore aja jam 4 sampai maghrib. Nah aku kayak gitu Karena kalau misalkan orang berlima tuh bikin istilahnya merencanakan mood yang datang. Ya terserah kan yang datang nggak yo sama Iya, dhewe teko ngono kan. lah kon pengen menikmati ya Iya, karena kan ketika kamu datang ya pasti kamu setidaknya kamu 60% mengerti apa yang kamu lihat Iya. apa yang kamu nikmati kan ya ciam ngomel aslinya itu aku ngerti mereka itu kayak bikin rundown, cuman rundownnya itu dilanggar dewe soalnya di tengah-tengah pertunjukan kan banyak terjadi huru-hara kamu dikasih apa, kamu ngasih apa, Iya. sehingga kok iya banyak terjadi kerusuhan ya IG story yang satu mengungkap keburukan DJ selektor ini banyak saling berbalas. Tapi aku seneng storyku berwarna. iya Tapi ngomong-ngomong ini kamu berarti sangat ini senang audio ya? iya Iya kan? Iya. Audio film nek ngarani. enggak juga sih belum sampai situ Belum sampai situ. aku ngerasa belum sampai situ Tapi kamu mengabadikan kesenanganmu itu di suatu karya iya seni raja. Mas ngerti gak sih? ngerti kan Oh iya, Mas mau gak mungkin nonton vlog ini Jo. iya sih lapo ya Dek, tahu vlognya Mas gede. Aku pertama ngeliat, gede Pak. Iya, yang pertama kali kamu bikin besar ya, tato itu bikin besar. enggak Maksud sih? kecil kok Di sini ya? iya kan gini iya Kan kiri kan? itu gede maksudnya Iya, enggak. Kalau saya mungkin lenganmu gede ya udah. iku dia rodok ini loh melarnya loh rodok Apa ngaret itu gambarnya apa gambarnya? yang satu itu Kiri ya? Kiri kanan kan? kiri kanan Ah. yang yang kiri itu vinil Oh iya, gambar vinil yang kanan itu adaptornya jadi Ah. nyambung kalau ini ditempel ke sini ya jadi kan adaptornya bisa di play Oh, gitu. ceritanya
Terus di mana lagi, di punggungnya? Punggung ada. Besar kan punggung itu? Dan belum jadi. Apa gambarnya? Sound system. Speaker. Iya, kayak apa? Sound system yang rak-rakan itu loh. Apa stack sound system gitu. Yang kayak biasanya dibuat acara underground yang di Kingston, Jamaica, apa Brooklyn atau Bristol, UK kayak gitu-gitu yang main yang heavy bass, terus reggae segala macem. Itu kamu maksudnya dapat, aku nggak iki arek nggak tato iki. Takon di, maksudnya apa inspirasimu? Maksudnya kan wong terus janji apa sih? Iya, orang kalau lihat misalnya kalau benar-benar nggak kenal gitu, mikirnya lapo kan gambar speaker itu. Nah, iya. Mana sih kamu lapo kan gambar jendela? Saya kurang ngaji. Jeremes gue kayak jendela. Kok jendela? Terus kenapa? Speaker. Iya, maksudnya sound system kan apa ya? Sound system itu esensial partnya buat sound system culture gitu loh, Male. Kalau misalnya orang misalnya di Jamaika, terus di US UK, ya maksudnya di Kingston, Brooklyn gitu-gitu tuh mereka pakai sound system itu karena kok dangdutan yang Indonesia. Ya. Kan mereka nggak bisa, istilahnya kan misalnya dangdutan kan mereka pengen bikin acara tapi nggak bisa nyewa tempat di gedung kan. Ya. Nah itu di sana itu budayanya sebenarnya seperti itu juga, supaya lagunya bisa didengar tapi nggak bisa masuk radio. Ya. Acaranya bisa dijalankan tapi mereka nggak bisa masuk klub. Nah akhirnya mereka bikin rak-rakan sound system itu di jalan. Tapi kalau misalnya di sana kan kebanyakan kalau misalnya di Brooklyn hip hop pasti street musik jalanannya kan gitu. Kalau di Kingston kan juga reggae kan, masih reggae, ska, rocksteady dan segala macem. Terus sambil ada orang yang toasting segala macem itu. Nah makanya pernah baca itu. Makanya salah satu part dari acara dari budaya itu kalau nggak ada speaker adalah sound systemnya. Jadi kalau nggak ada itu nggak punya kan, mereka nggak. Iya. Berarti cuma ada plato segala macam nggak ada, pakai speaker JBL ya. Kamu bisa kampung kali ya. Berarti kamu ada plat, ada adaptor, ya kan? Ditancepin sound system. Akhirnya keluar di sound system sini. Iya. Gila. Kalau kamu nggak ada flash disk, berarti kan flash disknya di bawah. Berarti gini ya kan, yang misalnya dari bayangan gue ya, kamu plat ini apa tadi adaptor, kamu tancepin bunyi punggungmu ya kan. Tapi setidaknya kalau misalnya itu nggak dibunyiin pun, kalau kamu nggak ada, acara itu nggak rame kan, kalau nggak ada speaker sound system. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya mau ada acara, Sony nggak ono. Acara ki kok sepi sih? Iya aku gak main. Iki loh speaker yang lagi. Kita boleh buat. Terus di mana lagi, di kaki ya? Udah Di kaki. kanan kiri. Apa itu tulisannya? Disco Devil. Disco Devil. Kenapa disco? Itu apa ya? Track. Jadi itu dulu aku pertama kali dengerin, aku kayak ngerasa, jancuk. Enak ya lagu ini. Kayak apa ya? Langsung Langsung kok iso ya. Nah, itu kan ada versi original versionnya itu judulnya Chase the Devil. Yang nyanyi itu Max Romeo. Nah, produsernya itu Lee Perry. Dia bikin dub versionnya gitu. Itu jadi Disco Devil. Nah, terus pas aku dengerin Chase the Devil-nya itu, Chase the Devil itu jancuk enak ya lagu ini. Kok iso sih? Padahal pertama kali aku dengerin reggae yang bener-bener kayak instrumennya minimalis. Yus mek ngono tok lho, tapi jancuk enak, Cuk. Nah, habis itu dengerin dub versionnya Disco Devil itu judulnya kan. Nah, habis dengerin itu terus aku mulai belum langsung sih, 2 tahun 3 tahun kemudian aku sering mulai baca-baca, terus banyak setiap kayak reggae atau rocksteady biografi yang berhubungan dengan Jamaican Sound, terus records, dan di beberapa buku yang menceritakan tentang record rilisan tahun segitu, itu pasti ngebahas si Disco Devil itu. Nah akhirnya aku
pertama kali itu aku nggak, ya cuma seneng dengerinnya aja malah. Terus akhirnya aku punya Platnya. platnya ada, terus sama aku pernah baca di buku. Nah dari buku itu aku lihat artworknya kan, akhirnya tak google, oh jancuk ternyata ono artworknya dewe. Aku mikir, wih apik sih ngono. Ya aslinya aku di Skoripel terus ada kayak gambar iblisnya ngono, cuman tak lolo kalau misalnya aku gambar kayak gitu kok wah keren gak wis. Ya wis ada teksnya di Skoripel. Kira death metal aku nggak. Berarti total gambar di badanmu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6 6 di mana satu lagi? di sini tapi cuman outline gitu, dap gitu. Oh iya, apa? Doodle art. Tato-tato mendem. Pasti nang iki yo. Sopo jenenge? Cuk, lali aku jenenge. Kamal. Iya. Bad Bunny Bad. Ya. Kalau ada yang mau gambar doodle-doodlean langsung ke Bad Bunny Bad. Ya itu. Yang nato ganteng. Seneng nato-nato kakinya sendiri. Iya, kakinya sendiri, tangannya, kuping. Asik. Iya, asik. Tapi ketika kamu bikin kayak gitu, bikin tato, langsung orang tuamu kamu izin dah? Enggak. Loh kok bisa ngerti? Ya kelihatan malah pas tidur kok kan turun ini. Oh. Ada misalnya isu kayak bangunin. Apa kalau misalnya Lo kan masih dibangunin berarti ya? enggak, biasanya kalau misalnya aku bener-bener malamnya pulang pagi gitu loh, Iya, jam iya. 4, tak dodok, aku bangunin besok pagi nitip. Takutnya pas alarmnya nggak bangun nggak? Ya wes. Terus apa dibilang? Dimarahi? Atau dikasih? Dimenangi. Tapi kamu ngerti nih, waduh dimenangi. Iya, dimenangi. Gak dikasih sangu. Oh enggak sih ya? Oh enggak lah, lapo ya. Aku nang kene iki ngekos malah. Oh iya, sorry. Iki nang kene ngekos aku. Oke, enak. Tapi buka kos-kosan sih nih. Enggak, coba. Jauh nang ngekos enak. Ngekos aku. Nang kene iki wis hitungan ngekos. Terus ya apa? Dimenangi berapa lama? Berapa hari itu? Ya berapa hari. Terus ada obrolan serius enggak? Enggak, bapakku balik ngomong, kok enggak di sini? Ya wis. Itu yang mana dulu berarti yang ketahuan? Ini kanan kiri. Oh, tak kira tulisan dap itu tadi. Oh enggak. Kanan kiri sama belakang. Loh kan sama belakang itu langsung tak jadi satu? Enggak, udah. Kan gini dulu. Ya ada jedanya lah. Oh, cuman langsung ketahuan itu ya? Iya. Terus siapa? Kok luwe do ya iki pembahasan iki. Kacau. Apa aku sih rada enggak nyaman aja. Loh gak apa-apa, aku biar dia mau kelas 1 ya, ke PKMS ku ya. Terus? Tapi aku ditakut ngene aku. Gawe kok cilik ngono. Lah kan gak sing gede. Wes lho yo. Iya bodoh. Iya kan? Nah makanya aku kan gak segede iki malah. Jadi kan si ono alasan aku gen terus no. Kayak iso diplepet masih di sini kan. Enggak ngepek. Tapi enggak ini ya, maksudnya enggak terlalu diserius ya dengan Oh, orang. enggak mau ini ya. Aku bisa ngelesnya itu gini. Kan enggak di tempat yang wudhu. Enak. Wih, ini satu fakta ya buat yang nonton, ternyata Raka juga ngasih. Buat teman-teman di sana jangan ragukan. Ya itu kan kembali ke orang yang masih. Iya benar. Tenang aja lah. Tenang aja. Tapi kamu merasa nggak? Aku wah ya Pak sing ngomong apa? Jadi di luar inilah, maksudnya ketika kamu bermain band terus apa jenenge spinning iku mau itu kamu tuh menebarkan pesona yang sangat tidak biasa ngono lho. Sana apa? Loh ya enggak. Maksudnya lo enggak, aku itu kan melihat. Kamu kan sebagai pemain yang di atas itu kan ya, atau aku sebagai penonton itu kan melihat. Aku tuh seneng ndelok-ndelok ingin luar iki. Sering bergosip ngono lho. Kau kan sadar gak apa? Daya tarik seksualmu. Lah ya. Karena gak ada sih ngomong ngono. Jancok kok ngeri ya rumah yang bangsat. Lah ya, tapi bener ya kan? Gak lah. Lo enggak, maksudnya tuh enggak ono ta arek sing ngomong kayak ngono. Gak lah. Maksudnya ono gosip-gosip Gak, Cuk. Serius, soalnya aku kanca-kancaku iku rata-rata Sing ngomong dari aku nggak teli.
Aku wis ngeceng iku mbok sikat iki. Enggak teli yo kan. Saya kan ya ada teman-temanku ada yang apa rakyok sebetulnya kan ngerti, cuman ini wis maksudnya ibu-ibu muda gitu loh. Misalnya ndelok ini, kamu kenal ini tadi? Oh iya kenal. Ibu-ibu muda. Loh, tapi ya Jangan standar ibu-ibu yo. lu muda tapi. Iya. Ya standar rumah tangga yo. Iya, mesti mencari kebahagiaan kan. Wakanda. Wanine karo janda. Tapi memang sering apa? Rojali, rombongan janda liar. Wih, makanya ya, jadi yang bisa dipetik dari pelajaran hari ini adalah Wakanda dan Rojali. Wih, wow. Tapi itu memang bener, kayak kan. Maksudnya kamu nggak pernah ngerasa seperti itu ya? Kalau yang ibu-ibu dan iya agak sih. Nah, iya bener. Tapi kamu memang ngerasa pas main aku ke auramu itu semangat. Nggak teli. Serius. Asal nggak ngobrol biasa ya. Pokoknya aku mendes sih oke lah. Tapi ini pertanyaan yang paling tak tunggu-tunggu. Kamu lebih baik apa? Ngebungkus atau dibungkus? Kamu lebih baik membawa pulang atau dibawa pulang? Ndelok situasi ini aja. Karena ya aku ben tahu anak kanca Tergantung nawa itu nih so far so good ya. Nawa itu so far so good yo. Iya ya. Oke. Tapi kamu pernah menjalin yang serius ya? Pernah dong. Oh, iya. Sekarang ada? Apa ya? Enggak. Apa? Bisa dipikir. Enggak ada. Ya Takut masih takut. Padahal karir sudah cemerlang, ya kan, di musik, punya band, DJ. Aku jarang Pak vlog ngene ku pasal percintaan. Jancu. Iki masalah soal bengi. Wis bengi kok biasane Ono awomo. Iya, kan ngarani nek apa bahasa gaul melo. Melo. Yo. Ya udah itu tadi apa sih aku apa mana ya kau sih ik mau semari apa cuma sih paling tadi bisa dibungkus atau membungkus itu mau lo karena pernah itu ada temanku cerita ketika kamu main di mana gitu kamu dicari hilang gitu loh. Oh, Ya kan terus habis mungkin buru-buru pulang soal dicari MS. Iya benar, itu luar kota soalnya kan nggak mungkin. Terus habis itu ketika ditanya-tanya gitu terus kamu pamer foto gitu loh. Apa itu ya? Nggak tahu punggungnya. Ancu udah, Cuk. Aku ngerti, keajuran anak-anak kamu ngerti cuma aku pandang aja. Nah, ini kayak gini-gini. Jadi tapi enggak lah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang Oh, itu ingat ya, itu sebelum waktu itu berhubungan yang serius. oh ya, Itu masih di bawah pengaruh. pengaruh anak-anak yang Iya, nggak pengaruh benar. anak-anak nggak benar. Makanya sekarang kan aku jarang nongkrong ya sama anak-anak. Kerja malah. Iya. Itulah dia. Jadi satu lagi, kamu sangat suka gitar Fender. Sebenarnya nggak milih merek sih. Nah, tapi kenapa Cuman, kok? Karena lagi punya ini aja. Iya. Sebenarnya pengen beli semi holo IS335. Gibson kan juga keuangannya Iya. ngawur, Pak. Kayak harga ninja ya. Yang mending tuku ninja. Yang mending tuh apa Gibson lah. Bisa gonceng. Gibson yang ganteng woy. Wah, ya sekali. Kang lo ya. Area Ninja di iku lho. Apa? Di Lunyu-lunyuan. lunyu-lunyuan lho. apa jajan? Celek ngerem medet. Yo. Jancuk lagi. Silikon. Karena rumahnya Raka itu termasuk daerah red light district ya. Oh, itu pernah ada cerita kali. Aku beli pulsa, aku masih beli pulsa di depan yang GCN itu Iya, SMP iya. kalau nggak salah. SMP aku mau beli pulsa sama beli Indomie. Pekerja seks komersial. Iya. Ya, pekerja seks komersial. Nah itu dia curhat ini. Iki aku eling terus iki gak ngalali aku. Itu cerita iki. Mosok yo arek iku kos-kosane tak bayari, tak tukono Mega Pro tak cicilno. BPKB ini metu tak keno dhek ngalih. Jan, cok aku krungu. Wih, suwakno yo. Dia kerja Iya, banting punggung, tulang, iya. banting punggung, banting kaki kan. Terus akhirnya kamu masuk di situ.
Sabar nih. Arek SMP coba ngono wajur. Kamu sama duduk sambil ngene, aku keren yo gak apa-apa. Aku sik sekolah Dewe L2 gak apa-apa. Verona SPP aku seneng. L2 ya oke. GL gak apa-apa. Win ya gak apa-apa. Win aja lo gak apa-apa. Wah, sangat seru sekali ya. Jadi ini seperti biasa tadi aku ngomongnya 30 menit tapi wis dawa ya, Oh, iya. tapi nggak apa-apa, semoga Yang loro iki. iya cerita tadi itu bisa mengobati ke penasaran kalian dengan Sinatria ya kan. Sembuh lah kayak mungkin setelah ini mungkin ada yang kepingin lagi untuk diajak ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Nek menurutmu siapa ya mana sing tak ajak ngomong-ngomong ini yo? Sugeng. Nah, cuk angel. Sejarahnya terlalu lagi, gue Bisa telung dino ya. baterai gue drop cuk. Oh, pentul ke kamera ya. Cepno iki ae. Serius lah, raksa berak misalnya. Yang gimana dulu? Ya gimana? sembarang lah, yang pokoknya yang arah kenal lah, kepingin ngerti. Wedok lah sopo. Oh, wedok yo. Mesti bokip lah nek wedok. Si. Sopo ya wedok sing stil ngono? Buat cewek-cewek kamu nggak still di mata Raka. Enggak ada, enggak maksudnya yang buat diwawancara Malio. Iya. Apa ya Malio? Yang berprestasi, mungkin makeup artis atau yang suka masak-masak, chef atau Oh, yang masak-masak banyak loh. ya nggak apa-apa. Ya nanti lah lihat story dulu sama tawa. Japri aja lah. Pasti story kepingin ada yang mau kepingin Ada yang ingin interview nih. di sortir sih. Ini baik kok anaknya, tenang aja. Interview aku dulu ya. CV-nya kirim dulu ke aku. Tapi pengennya malah interview di di tempat Raka. Iya, enak di sini tempatnya cozy ya kan. Republik. Cozy Republik. Ya wes, oke Rak, terima kasih ya Siap. buat waktunya udah Thank you, kita thank tentang you. Indonesian Rise, terus Jamai Konson tadi antara Sinatria dan juga Natisina, ngobrol tato, masalah kehidupan pribadi percintaan. Ya, semoga berkenan bagi yang melihat. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan atau sakit hati, ya jangan protes ke saya karena saya Karena nggak apa-apa. karena Ya itu namanya pengalaman. iya, yang lalu biar berlalu. Kalau misalnya pengen menjalin lagi, Sera-sera, enak. seperti tadi, salam Wakanda dan juga Rojali. Jali. Sampai bertemu di episode berikutnya.